Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Fisiawi Rahmadani ditemani dengan rekan-rekan saya. Halo, saya Salsabila Zahra. Saya Dr. Folda Atalia. Kami dari kelas 1A akan membedah karya sastra di Angkatan Balai Pustaka. Untuk itu, selamat menyaksikan. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya, berdirilah Komisi for the Volkslitteratur, Komisi Bacaan Rakyat atau KBR. Pada 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka, KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membuat pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan sekolah bagi kaum Bumiputra. Ciri-ciri karya sastra Balai Pustaka. 1. Menggunakan bahasa Melayu tinggi. 2. Sebagian besar beralur maju. 3. Menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. 4. Latar dan permasalahan berangkat dari kedaerahan, budaya, dan adat istiadat. 5. Berisi pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. 6. Cerita yang diangkat sesuai yang terjadi pada zamannya. 7. Didaktis, memuat pesan moral yang mendidik. Selanjutnya, ada beberapa penulis beserta karya-karya yang dihasilkannya pada masa Balai Pustaka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Merari Siregar dengan karya sastranya berupa novel yang berjudul Azab dan Sengsara tahun 1920 dan Binasakarna Gadis Priangan tahun 1931. Yang kedua ada Marah Rusli dengan novel terkenalnya yang berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922 dan Lahami tahun 1924. Yang ketiga ada Muhammad Yamin, penulis puisi Tanah Air pada tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku tahun 1922, dan Kalau Dewi Tara Sudah Berkata tahun 1932. Yang keempat ada Nur Sultan Iskandar, karyanya berupa novel pada tahun 1923 yang berjudul Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, novel Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926, novel Salah Pilih tahun 1928, serta novel Karena Mentua tahun 1932. Selanjutnya ada Tuli Sultan Sati, penulis novel Tak Disangka pada tahun 1932, novel Sengsara Membawa Nikmat tahun 1928, novel Tak Membalas Guna tahun 1932, dan novel Memutuskan Pertalian tahun 1932. Selanjutnya ada Jamaluddin Adinegoro dengan novel Darah Muda tahun 1927, novel Asmara Jaya tahun 1928, dan novel Melawat ke Barat tahun 1930.
Selanjutnya ada Abbas Sultan Pamuncak Nansati dengan novelnya yang berjudul Dagang Melarat pada tahun 1926 dan novel Pertemuan tahun 1927. Selanjutnya ada Abdul Muiz, penulis novel Salah Asuhan tahun 1928 dan novel Pertemuan Jodoh tahun 1933. Yang kesembilan ada Aman Datuk Manjoindo, penulis dari syair Si Bansourai tahun 1931, penulis novel Menebus Dosa tahun 1932, dan Pusmala Dewi, novel yang ditulis bersama S. Hadjo Sumarto tahun 1932. Yang ke-10 ada Muhammad Kasim, penerjemah Niki Bahtera, cerita anak-anak karya Cornelis Johannes Kivit pada tahun 1920, penulis novel Muda Teruna tahun 1922, cerita anak-anak tahun 1928 yang berjudul Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak, Bertengkar dan Berisik tahun 1929, Bual di Kedai Kopi tahun 1930, dan Pangeran Hindi terjemah cerita anak-anak karya Lew Wallace tahun 1931. Yang ke-11 ada Suman Hasibuan, pemilik novel Kasih Tak Terlerai tahun 1930, Percobaan Setia tahun 1931, Mencari Pencuri Anak Perawan tahun 1932, dan Kasih Tersesat novel tahun 1932. Yang ke-12 ada Rustom Effendi dengan karya dramanya berjudul Bebasari pada tahun 1926 dan karya puisinya berjudul Percikan Permenungan tahun 1926. Yang terakhir ada Abdul Rifai, penulis puisi Gubahan tahun 1930 dan Puspa Aneka tahun 1931. Nah, banyak sekali bukan karya-karya yang ada pada masa Balai Pustaka ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dari banyaknya karya-karya yang dihasilkan pada masa Balai Pustaka, kelompok kami akan membedah lebih dalam mengenai karya sastra yang bergenre novel karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan, kemudian karya sastra yang bergenre puisi karya Muhammad Yamin yang berjudul Pagi-Pagi, serta karya sastra yang bergenre drama karya Rustom Effendi yang berjudul Bebasari. Untuk mengefisiensikan durasi video ini, yuk kita simak satu persatu dari 3 karya sastra tersebut. Puisi Pagi-Pagi karya Muhammad Yamin. Puisi Pagi-Pagi karya Muhammad Yamin adalah sebuah karya yang indah dan menggambarkan keindahan alam pada pagi hari dengan metafora dan gaya. Pagi-Pagi adalah puisi yang ditulis oleh Muhammad Yamin, seorang sastrawan dan pahlawan nasional Indonesia. Puisi ini menggambarkan pemandangan alam pada waktu pagi dengan fokus pada keindahan alam dan suasana yang dihadirkan. Melalui puisi ini, Yamin mengekspresikan perasaan dan pengalaman estetisnya tentang keindahan alam pada waktu pagi yang mengesankan. Gaya bahasa dan irama. Pagi-Pagi terdiri dari 2 bagian, masing-masing terdiri dari beberapa bait. Puisi ini menggunakan gaya bahasa yang indah, metaforis, dan memiliki irama yang mengalir, sehingga membawa pembaca merenung dan tenggelam dalam keindahan yang diungkapkan. Di bagian pertama, puisi tersebut menggambarkan perubahan langit dari malam ke pagi, tejak cahaya dan cerawat kembang api yang masih gemilang saat malam, mulai memudar saat fajar di timur datang menjelang. Puisi ini menciptakan suasana peralihan dari malam yang gelap ke pagi yang cerah dengan perumpamaan cahaya bintang yang pudar. Perpaduan warna dan dalam alam. Yamin juga menggunakan metafora warna untuk menggambarkan keindahan alam. Dia menyebutnya pudar padam cahaya dan seri berseri sepantun mutiara, yang menggambarkan bagaimana cahaya pagi berperilaku bergantian dan bersilangan dalam berbagai warna. Ini memberikan nuansa estetis pada puisi dan memberi pembaca gambaran tentang keindahan visual pagi hari. Keindahan alam yang sempurna. Di bagian kedua, puisi Pagi-Pagi menampilkan pemandangan alam pada pagi hari yang begitu indah dan menyegarkan. Angin bertiup, menggoyangkan dahan, dan membawa kabut bercampur megah menuju telaga dan kaki barisan yang muram berbayang.
Hal ini menciptakan gambaran alam yang hidup dan penuh kehidupan, dengan alam yang saling berinteraksi satu sama lain. Kebersamaan dengan alam. Puisi ini juga mencerminkan keterhubungan manusia dengan alam. Yamin menggambarkan embun malam yang terjatuh pada siang hari dan membuat bumi harus dahaga. Menggambarkan pentingnya air bagi kehidupan. Dia menyampaikan bahwa pagi itu sangat menyegarkan dan membuat hati bahagia, seperti bernapas dengan riang. Puisi Pagi-Pagi karya Muhammad Yamin adalah sebuah karya yang indah dan menggambarkan keindahan alam pada pagi hari dengan metafora dan gaya bahasa yang menarik. Melalui puisi ini, Yamin berhasil menyampaikan pengalaman dan perasaannya tentang keindahan pagi, sementara juga mengekspresikan rasa kagumnya akan keindahan alam dan rasa ingin tahu yang tinggi. Puisi ini menjadi representasi dari kreativitas dan keindahan sastra Indonesia yang dapat dinikmati oleh pembaca dari segala usia. Drama Bubasari karya Rosa Effendi diterbitkan pada tahun 1926. Naskah ini memiliki ide cerita yang luar biasa karena secara implisit menyindir kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dan naskah ini juga berupaya meyakinkan semangat pemuda untuk tetap teguh terhadap pendirian, meski melewati terjalannya jalan kehidupan. Gambaran dari cerita drama Bubasari ini menceritakan tentang seorang maharaja yang tahtanya dirampas oleh seorang raja yang kejam dan licik bernama Rawana. Di dalam kepemimpinannya, Raja Rawana bersikap semena-mena terhadap rakyat. Rakyat menderita dibuatnya. Singkat cerita, ada salah satu ramalan dari seorang ahli nujum. Ramalan itu mengatakan bahwa suatu saat anak dari Raja Takutar yang bernama Bujangga akan menjadi jodohnya Putri Bubasari, anak dari bangsawan Sabari. Sering berjalannya waktu, Bujangga sering mendapatkan mimpi bertemu rupa Putri Bubasari yang menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayah lalu menjelaskan bahwa Putri Bubasari adalah tunangan Bujangga, dan waktu pun terus berjalan, dan bahkan Bujangga semakin lama rasa ketertarikannya semakin kuat dan bahkan mulai mencintai Putri Bubasari. Meski baru berjumpa lewat mimpi, Bujangga bahkan berdebat dengan orang-orang di sekelilingnya untuk meminta restu atas niatan tersebut. Meski pada awalnya tidak diberi izin, namun karena cinta dan keinginan begitu kuat, ia pun akhirnya berangkat menghadapi segala rintangan bertemu dengan Raja Takutar. Setelah bertarung sedemikian pelik, akhirnya Bujangga berhasil mengalahkan Raja Takutar serta mengusir dari kerajaan. Selain itu, ia juga membebaskan Putri Bubasari yang selama ini dikurung dan menikahinya serta hidup dengan bahagia. Tema yang diangkat oleh naskah drama Bubasari adalah mengenai kebebasan. Karena secara garis besar, naskah drama Bubasari ini menceritakan seorang tokoh utama yakni Bujangga hendak membebaskan Bubasari dari kurungan raja yang kejam bernama Rawana. Alur yang digunakan dalam naskah Bubasari ini adalah alur maju atau alur progresif, artinya jalan cerita yang disajikan oleh urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menjadikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu yang yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Sudut pandangnya di dalam drama Bubasari Hendra menggambarkan suasana sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Karena penulis seolah serba tahu dan bebas menceritakan satu tokoh ke tokoh lainnya. Dialog dari Bubasari ini merupakan naskah drama Bubasari menggunakan ejaan bahasa lama yakni ejaan Van Ophuijsen yang berlaku di Nusantara atau Indonesia tentang tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 dalam kitab logat Melayu. Tokoh dan penokohnya yang pertama Bujangga, pemberani dan setia, yang kedua Bubasari, sabar dan setia, ketiga Raja Takutar penasihat, 4 Rawana jahat dan kejam, 5 Sabaina Rajut baik, 6 Aljamanun jahat dan kejam, 7 Lidasmu jahat, 8 Dahsyatia jahat dan kejam, 9 Lela jahat dan kejam, 10 Masegara kejam, yang ke-11 Esa Putra jahat dan kejam. Amanat dari drama Bubasari ini yaitu satu, tetap teguh pendirian meski banyak cobaan dan rintangan menghadang pada proses perjalanan menuju tujuan yang hendak dicapai, namun berkat keyakinan yang teguh dan usaha yang paripurna, semua yang tadinya masih menjadi harapan dan impian dapat
hadir ke dalam kenyataan atau kehidupan nyata. Yang kedua, meski sulit untuk meyakinkan, orang-orang pikirannya terlanjur mengalami distorsi akibat kekuasaan, namun ada yang bisa meruntuhkan tekad yang terlanjur bulat. Yang ketiga, menyuarakan kebebasan tidak melulu harus menggunakan cara yang arogan, akan tetapi juga bisa melalui pesan dan pesan yang mencerahkan dalam kandungan makna dalam dan tidak terang-terangan, namun dapat dipahami maksud dan tujuannya. Pesan tersirat dari dalam buku besar ini adalah bebas hari yang pada masa dilarang dan dikecam Belanda karena dianggap menyindir pemerintah kolonial. Sebetulnya, pengarang dalam hal ini Rustam Effendi menyuarakan akan kebebasan Indonesia dari tangan penjajah sangat kejam. Selama ini rakyat dikurung dalam tirani dan kebebasan ataupun kemerdekaan masih menjadi cita-cita yang terus disemogakan. Dan di situ juga harus tahu Effendi mencoba untuk menggelorakan semangat perjuangan melalui salah satu bagian percakapan antara Bujangga dan Sabaina Raju. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan membedah salah satu karya sastra berupa novel, yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel ini menjadi salah satu novel yang sangat terkenal pada era Balai Pustaka loh teman-teman. Nah, berikut adalah identitas bukunya. Judulnya adalah Salah Asuhan. Penulis dari karya sastra ini adalah Abdul Muiz. Tahun terbitnya yaitu tahun 1928. Halaman bukunya 336 halaman dan penerbitnya pastinya Balai Pustaka. Sebelum kita membedah karya sastra novel Salah Asuhan ini lebih dalam, yuk kita kenalan dulu sama penulisnya. Beliau adalah Abdul Muiz, salah satu pahlawan nasional yang lahir di Minangkabau pada tanggal 3 Juli 1886 dan wafat pada 17 Juni 1959. Selain menjadi sastrawan Indonesia yang berpengaruh, ia juga adalah wartawan dan politikus yang turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiprahnya menjadi salah satu pengurus organisasi Sarekat Islam, ia juga anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Abdul Muiz menamatkan sekolah ALS di daerah, lalu melanjutkan ke Stovia Kedokteran di Jakarta, namun tidak menamatkannya karena beliau sakit. Beliau juga pernah bekerja sebagai clerk di Departemen on the Witch and Irradiance selama 2 tahun. Ia lalu bekerja sebagai jurnalis di Bandung pada majalah Bintang Hindia, juga di surat kabar Belanda Pringerwood dan majalah Neraca. Kemudian, beliau masuk menjadi Volksraad mewakili Sentral Sarekat Islam tahun 1918, lalu sempat difitnah menjadi provokator sehingga seorang pengawas Belanda tewas terbunuh. Abdul Muiz lalu dipenjara. Ia juga mendorong didirikannya Technisch Hogeschool atau ITB saat ini pada tahun 1918. Tulisan-tulisan Abdul Muiz di media banyak mengkritik pemerintah Belanda sehingga ia dilarang tinggal di Minangkabau dan diasingkan ke Garut. Nah, itulah teman-teman mengenai riwayat hidup dari seorang Abdul Muiz. Selanjutnya, aku akan menceritakan sinopsis dari novel Salah Asuhan ini. Jadi, tokoh utama dari novel Salah Asuhan bernama Hanafi, pemuda yang ditinggal mati oleh sang ayah dan harus hidup berdua sejak kecil dengan ibunya saja. Ia adalah putra dari Solok Melayu dan dianugerahi kecerdasan yang lebih. Karena kecerdasannya, Hanafi bisa melanjutkan sekolah menengah ke HBS, Hager Bar School, sebuah sekolah yang dikhususkan bagi orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan pribumi yang elit saja. Biaya sekolah Hanafi dibayarkan oleh ibunda yang dibantu oleh pamannya juga. Untuk bisa bersekolah, Hanafi dititipkan oleh ibunya pada keluarga Belanda, dan ia hidup bersama mereka. Tingkah pola Hanafi pun perlahan dipengaruhi oleh keluarga Belanda tersebut. Pergaulannya lama-kelamaan hanya berkutat seputar orang Eropa dan Belanda. Hanafi pun mulai dekat dengan putri seorang Belanda bernama Corrie sejak sekolah. Hanafi dan Corrie kerap melakukan kegiatan bersama, mulai dari olahraga tenis hingga belajar dan jalan-jalan. Hanafi mulai menaruh hati pada gadis Eropa itu, sementara Corrie hanya menganggap Hanafi sebagai teman. Saat Hanafi mengungkapkan perasaannya, Corrie mulai menjauh dan akhirnya memutuskan pindah dari Solo ke Betawi. Hanafi yang patah hati selalu mengirimkan surat pada Corrie, namun tak ditanggapi. Corrie tak ingin menikah dengan pribumi yang derajatnya kala itu lebih rendah dari orang Eropa. Hanafi pun mulai mengurung diri di kamarnya.
terpukul, dan tak punya semangat hidup lagi. Ibunya yang sedih lalu menjodohkan Hanafi dengan Rapiah, anak dari paman yang sudah membantu menyekolahkan Hanafi ke HBS. Hanafi menolak karena hanya cinta pada Qori saja. Namun, akhirnya ia bersedia menikah pada Rafiah, gadis santun yang pendiam dan taat. Ia menikah karena balas budi sebab pamannya tersebut yang sudah menyekolahkannya. Perlakuan Hanafi pada Rapiah sangat kasar. Namun, istrinya itu sabar saja menghadapi kelakuan Hanafi yang sombong. Mereka memiliki seorang putra bernama Syafi'i. 2 tahun berumah tangga, Hanafi yang kasar mendapat ganjaran dengan digigit anjing gila yang rabies. Ia pun tertular sehingga harus berobat ke Betawi. Di Betawi, Hanafi pun berjumpa lagi dengan Qori yang makin cantik. Ia lalu mengajak Qori menikah setelah mendapat pekerjaan di Betawi. Hanafi yang segera melupakan Rapiah yang setia itu. Pernikahan Hanafi dan Qori mendapat banyak halangan karena kedudukan pribumi Hanafi. Qori dijauhi teman Eropanya, sehingga ia pun perlahan mulai menjauhi Hanafi. Sampai suatu ketika, Qori pergi ke Semarang. Hanafi pun dijauhi oleh kalangan pribumi karena dianggap berkhianat dan memihak penjajah. Sementara dari kalangan Eropa pun ia tidak diterima. Hanafi lalu mencari Qori dan mengetahui bahwa ia sudah ada di Semarang. Di Semarang, Qori ternyata sedang sakit parah karena wabah kolera saat itu. Ia kemudian meninggal dunia dan membuat Hanafi semakin sedih. Hanafi kemudian memutuskan kembali ke Solok dan mulai menyesali keadaan dirinya lagi. Hanafi lantas meminum pil sublimat yang menyebabkan ia muntah darah dan meninggal dunia. Itulah teman-teman kisah dari Hanafi yang dituliskan di dalam novel Salah Asuhan ini. Selanjutnya kita akan membedah mengenai cerita tersebut nih. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik tersebut ada tema nih. Tema yang terdapat dalam novel Salah Asuhan ini adalah tentang perbedaan adat istiadat dan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Yang kedua ada tokoh dan pendokohan. Tokoh Hanafi memiliki watak yang keras kepala dan juga kasar. Tokoh Qori merupakan tokoh yang memiliki sifat baik dan mudah bergaul. Kemudian tokoh Rapiah merupakan tokoh yang memiliki sifat sabar dan baik hati. Selanjutnya ada Ibu Hanafi. Ia adalah sosok ibu yang penyabar dan baik. Yang ketiga ada alur teman-teman. Nah, alur yang digunakan dalam novel Salah Asuhan ini adalah alur maju karena pengarang menceritakan kisahnya secara terstruktur dan dari masa ke masa. Kemudian yang keempat ada latar. Ada latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel ini adalah ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat kejadian dalam novel Salah Asuhan ini menggunakan latar di lapangan tenis, rumah Hanafi dan di Minangkabau, Betawi, Semarang, kemudian di Surabaya. Nah, yang ketiga ada latar suasana. Pada novel ini banyak menceritakan yang bersuasanakan tegang, mengharukan, dan menyedihkan. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Salah Asuhan ini adalah menggunakan sudut pandang pelaku utama orang ketiga. Terus gaya bahasa yang digunakan dalam novel Salah Asuhan ini cukup sulit diartikan karena novel ini merupakan novel lama dan di dalamnya juga terdapat bahasa Belanda. Selain itu, terdapat peribahasa seperti kutipan ini. Saat ini, air mukamu jernih, keningmu licin, bolehkah ibu memutarkan niat itu supaya tidak menjadi duri dalam daging? Kutipan yang terdapat dalam halaman 25. Ada pula majas perbandingan seperti dalam kutipan, sesungguhnya tiadalah berdusta apabila ia berkata sakit kepala, karena sebenarnya lah kepalanya bagai dipalu, yang terdapat dalam halaman 47. Nah, ada juga amanat nih teman-teman. Yang pertama, jangan pernah memaksakan sesuatu karena akan berakhir dengan tidak baik. Seperti suatu pertikahan, apabila tidak diinginkan oleh pengantin, akhirnya keduanya akan saling menyiksa. Yang kedua, janganlah melupakan adat istiadat negeri sendiri. Jikalau ada adat istiadat dari bangsa lain, boleh saja menerima, tapi harus tetap pandai memilih. Pilihlah adat yang layak dan baik kita terima di negeri kita.
Kemudian kita harus mampu menghormati budaya orang lain atau bangsa lain, namun kita juga harus membatasi diri dalam bergaul. Janganlah kita lupa daratan sehingga terbawa arus dan melupakan budaya sendiri. Selanjutnya ada unsur ekstrinsi. Yang pertama, yang terkandung di dalam novel tersebut adalah nilai sosial. Salah asuhan ini memiliki nilai sosial yang buruk, di mana novel ini menceritakan anak yang bersikap durhaka kepada orang tuanya dan menzolimi istri karena terpengaruhi oleh budaya barat. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Salah Asuhan ini adalah ketika harus mampu menghormati budaya orang lain atau bangsa lain, namun kita juga harus membatasi diri dalam bergaul. Janganlah kita lupa daratan hingga terbawa arus. Jangan pula kita sampai mengikuti budaya asing namun melupakan budaya dari bangsa kita sendiri. Dan seharusnya sebagai bangsa yang baik, kita bisa memberikan penolakan budaya asing secara halus, tidak kasar atau menyakiti hati. Kemudian yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung dalam novel Salah Asuhan ini yaitu memberikan dan melestarikan budaya peradaban manusia, sehingga pembaca dapat mengetahui kebudayaan masyarakat di lain daerah dan relevansi dengan zaman sekarang. Nah, sekian teman-teman mengenai bedah karya dari karya sastra novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz.